Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sama sekalian yang kami hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Mudah-mudahan untuk thalabul ilmi ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang kami hormati, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada bab mukjizat, di mana mukjizat itu di situ dibagi menjadi 3. Yang sebelumnya kami juga telah sampaikan terkait perbedaan pandangan tentang mukjizat antara kaum filsuf dengan para ulama kalam, di mana cenderungan para ulama kalam itu menggunakan istilah mukjizat dengan khariqun lil adah atau amrun khariqun lil adah, suatu perkara yang melampaui kebiasaan. Karena bagi ulama kalam, sesungguhnya segala sesuatu yang ada di jagat raya ini, baik terkait semisal pergerakan alam raya, matahari terbit dari timur, bumi berputar, dan lain sebagainya, air itu cenderungnya itu turunnya ke bawah, api itu panas, dan lain sebagainya, itu sifatnya adalah kebiasaan yang terulang dan tak pernah berubah. Maka mereka menyebutnya dengan al-adah, kebiasaan atau tradisi. Disinilah sesungguhnya firman Allah yang mengatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Atau kalau yang sering kita dengar, inilah yang namanya sunnatullah. Setelah sunnatullah, ya kan. Jadi dari sinilah kemudian ilmu pengetahuan itu bisa berkembang, penelitian-penelitian ilmiah itu bisa dikembangkan karena kepercayaan bahwasanya apa yang sudah ditentukan oleh Allah itu tidak akan pernah berubah. Jika ada perubahan itu namanya khariqun lil adah, melampaui kebiasaan. Inilah yang namanya mukjizat, di mana yang semestinya api, setiap segala sesuatu yang dimasukkan api itu kebakar, manusia dimasukkan api itu kebakar, tetapi Nabi Ibrahim tidak terbakar. Ini namanya menyalahi atau melampaui kebiasaan. Biasanya tongkat kalau dilempar nggak berubah, tiba-tiba tongkat berubah menjadi ular, seperti halnya tongkatnya Nabi Musa. Ini namanya melampaui kebiasaan. Meskipun teori ini secara prinsip ditentang oleh para filsuf, karena bagi para filsuf sesungguhnya yang ada di alam raya ini bukan kebiasaan yang terulang-ulang, tetapi merupakan sesuatu yang sifatnya itu ada sebab dan ada akibat. Para ulama kalam menghindari sebab akibat, karena bagi ulama kalam, ketika kita mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada sebab dan ada akibat, implikasinya kita akan percaya bahwa sesuatu itu mempunyai pengaruh dan sesuatu itu mempunyai implikasi sendiri. Kalau bagi para filsuf sendiri sesungguhnya adalah bahwa Allah itu telah meletakkan sebab akibat, setelah itu sebab akibat akan berjalan dengan sendirinya. Nah, tapi bagi ulama kalam, kekuatan itu sesungguhnya hanya milik Allah semata. Dan Allah akan merubah kapanpun, dimanapun, terserah. Fa'alun lima yurid. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya memang perbedaan para ulama kalam dengan para filsuf ini adalah perbedaan dalam ranah filsafat. Ujung-ujungnya sama, ujung-ujungnya mereka sepakat bahwasanya para nabi itu juga mempunyai mukjizat. Hanya definisinya, pengertiannya itu yang membedakan. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya waqad istarata al-muhaqqiqun minal ulama fiha asyrutat al-atiyah antakuna amran minallah ta'ala, bahwasanya yang disebut dengan mukjizat itu para ulama memberikan beberapa syarat. Yang pertama, perkara itu datangnya dari Allah. Mukjizat itu, mukjizat tidak boleh datang dari manusia atau dipelajari. Dia murni kehendak Allah. Jadi andai Nabi Musa melempar tongkatnya begitu saja, ya nggak akan jadi ular itu.
Tapi karena itu kehendak Allah dan perintah Allah, maka bisa menjadi ular. Tapi kalau diulang lagi, belum tentu bisa. Itu hanya saat itu saja. Besok-besok lagi sudah nggak lagi gitu. Karena memang fungsi daripada mukjizat itu liyusaddiqa mudda'in nubuwah, untuk membenarkan terkait seseorang yang ia itu mengklaim dirinya sebagai seorang nabi. Wal amru yashmil, yang namanya mukjizat itu bisa al-qaul, perkataan, al-fi'lu, perbuatan, dan yang ketiga at-tark. Jadi al-qaul itu Quran. Quran ini mukjizat kubro, mukjizat yang paling besar. Jika dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat sebelumnya, itu rata-rata sifatnya temporal. Temporal itu dalam artian hanya waktu itu saja. Setelah itu ya selesai gitu. Ketika Nabi Musa diminta untuk wadrib bi aswakal hajar fangfajar bisnata asrata aina, pukullah dengan tongkatmu batu itu. Ketika Bani Israil kehausan, maka kemudian dari batu itu muncul 12 mata air, maka kabilah atau suku Bani Israil yang 12 itu minum, setiap suku itu minum dari satu mata air, ya terjadi ya saat itu saja gitu. Ketika Nabi Musa membelah lautan ya saat itu saja gitu. Tetapi Al-Qur'an ini merupakan mukjizat yang sangat luar biasa. Karena ia mukjizat sejak zaman Nabi, sejak Al-Qur'an diturunkan sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Saya sampaikan sebelumnya bahwa mukjizat Al-Qur'an itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Mukjizat Al-Qur'an itu bisa dilihat bahwasanya dari sisi struktur bahasa yang sangat simpel, singkat, dan sangat sastra. Karena memang untuk menandingi bangsa Arab pada waktu itu yang sangat peka atau sangat suka, sangat gandrung dengan sastra. Dikit-dikit puisi, dikit-dikit buat sastra. Sampai sekarang orang Arab itu sampai sekarang senang sastra. Maka jangan kaget kalau melihat acara di Mesir atau di Arab, sidang parlemen, gitu kan, di tengah-tengah sidang tiba-tiba aja ada satu orang berdiri baca puisi. Itu kan aneh. Kalau di kita kan sidang, apalagi presiden lagi ceramah di depan gedung MPR gitu kan, di hadapan anggota parlemen, kan itu kan sakral kita. Tiba-tiba satu orang berdiri baca puisi memuji-muji sang presiden. Itu sesuatu yang kalau di Indonesia mustahil terjadi. Tapi itu ada di Arab. Karena memang kebanggaan mereka dengan sastranya, apapun dipuisikan. Maka kalau kita lihat berbagai macam cabang ilmu pengetahuan di dunia Arab itu, termasuk cabang-cabang Islaman, itu banyak yang dipuisikan. Nah, sederhananya yang sedang kita kaji ini, Aqidatul Awam, ya kan? Aqidatul Awam ini kan kitab akidah. Tetapi biar mudah itu dipuisikan, dinazomkan istilahnya itu menjadi berapa? 57 bait syair. Bukan hanya ini, bahkan juga bahasa Arab pasti ya kan. Kemudian ada tajwid. Hampir semua cabang ilmu keislaman itu ada nadzomannya. Ulumul hadis juga ada dan lain sebagainya. Itu memang sudah menjadi tradisi Arab, suka sastra, suka puisi dan lain sebagainya itu. Maka ketika orang Arab waktu itu mendengar Al-Quran itu, bagi mereka ini luar biasa. Karena mereka itu tidak pernah mendengar sebuah ungkapan sastra yang sangat indah, tapi kandungannya itu luar biasa gitu. Isinya luar biasa. Kalau kita ya kalau orang Arab paham ya. Kalau kita orang Indonesia mungkin nggak begitu tahu karena memang bukan bahasa kita ya kan. Bukan bahasa Indonesia, ini bahasa Arab. Orang Arab sekarang pun udah nggak begitu merasa. Karena bahasa Arab saat ini sudah tersambur kemana-mana, sudah amiyah istilahnya itu, sudah bahasa pasaran, sehingga sudah tidak sesastra, sudah bukan bahasa Al-Quran lagi. Sehingga ketika kita di Mesir, katakanlah, kalau kita berbicara dengan bahasa fushah, bahasa Arab yang murni, yang kayak Al-Quran Sunnah itu mereka bilangnya apa? Shadaqallahul Azim. Kayak ngomong kayak zaman dulu, fasih banget istilahnya itu. Ya kayak kita di jalan-jalan lagi ngomong bahasa Indonesia yang pakai bahasa yang kayak bahasanya Ria Kamandanu yang fusah banget, kan lucu itu. Nah, seperti itu.
Jadi sudah rasa dauk cita rasa lughahnya bahasanya itu sudah berkurang kalau sama sekarang. Tapi bagi orang dulu kerasa sekali. Jadi kata-kata qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Jadi simple ringkas tapi sangat menghujam. Bagi kita yang terbiasa dan sastra itu sangat menghujam. Langsung istilahnya itu kalau ibarat panah itu langsung masuk ke ulu hati. Makanya orang Arab itu waktu itu orang kafir Quraisy kalau ada orang nanya tentang Nabi Muhammad pasti jawabnya apa? Jangan dengarkan Quran. Itu sihir semua itu. Langsung gitu, itu sihir, jangan dengerin. Nah, seperti itu. Itu adalah mukjizat kalam yang sangat luar biasa. Yang orang Arab sendiri tidak ada yang mampu menyaingi. Bukan nggak bisa, mereka udah ditantang sama Quran tuh. Fatu bisuratin. Buat satu surat aja. Nggak ada yang bisa. Ya kan, nggak bisa itu. Itu memang sudah sangat indahnya, sangat bagusnya karena ini kalamullah. Namun ternyata mukjizat Al-Quran bukan hanya dari sastranya. Mukjizat Al-Quran itu juga bisa dilihat dari sisi kandungannya yang luar biasa. Di dalamnya itu juga berisi tentang berita masa lalu yang kita itu kalau Anda tidak diceritain oleh Al-Quran mungkin kita nggak tahu. Cerita para nabi, cerita kaum Lut, kaum Ad, kaum Samud, dan lain sebagainya. Masa lalu. Bahkan kalau kita lihat sesungguhnya, sepertiga Al-Quran itu isinya cerita Bani Israil yang banyak. Luar biasa. Memang orang itu akan mudah tersentuh dengan cerita. Sehingga di Indonesia pun, di Jawa, namanya kan banyak legenda-legenda. Di Indonesia kan banyak legenda. Legenda Tangkuban Perahu, legenda apa itu. Memang cerita itu membuat kita itu ternyuh. Makanya yang namanya musalsal, yang namanya sinetron, itu emak-emak, mbok-mbok, ibu-ibu itu senangnya minta ampun sama sinetron kan. Kalau kita membaca Quran, terjemahannya itu sebenarnya indah sekali. Al-Quran banyak cerita-cerita. Tapi kita lebih terlena dengan sinetron, ya kan. Yang kedua, cerita masa depan. Berita-berita yang akan terjadi nanti sebelum kiamat bagaimana. Kemudian bahwa suatu saat nanti akan terjadi begini, macam-macam. Itu berita yang akan datang itu sudah diberitakan di Al-Quran. Seperti halnya cerita tentang kerajaan Romawi yang akan hancur. Ketika terjadi Romawi sama Persia perang, kemudian yang dimenangkan oleh Persia, umat Islam itu sedih. Waduh, ternyata kalah juga Romawi. Kok sedih sih umat Islam? Maksudnya karena sesama orang yang beragama, ya kan, sama menyembah Tuhan, Allah, ya kan. Sementara Persia kan orang majusi lah, kafir lah. Jadi biasalah kalau zaman sekarang itu kalau orang main sepak bola itu antara MU sama mana itu kan orang saling memberikan dukungan kan, kalau yang kita dukung kalah kan tuh kok kalah gitu. Ini sama waktu itu. Jadi umat Islam itu dukung Romawi, kemudian orang-orang kafir Quraisy dukung Persia. Ternyata yang menang Persia. Tapi kemudian Al-Quran mengatakan Romawi akan menang fi bid'i sinin. Ya kisaran beberapa tahun ke depan, yang nggak akan lama akan menang. Nah, itu ternyata setelah sekian tahun kemudian, beberapa tahun kemudian terjadi pertempuran lagi dan dimenangkan oleh Romawi. Ini kan berita masa depan. Nah, bukan hanya itu, ternyata di dalam Al-Quran itu terdapat kandungan ilmu pengetahuan yang sangat modern, tetapi dengan bahasa yang bisa dipahami kapan dan dimanapun. Nah, itu yang hebat itu, yang unik istilahnya itu. Pernah saya sampaikan dulu wassama'i wattoriq itu, wassama'i wattoriq, demi langit wattoriq dan yang mengetuk. Demi langit wattoriq dan yang mengetuk. Nah, ini ternyata ilmu pengetahuan modern yang bisa memecahkan hal ini gitu. Bahwa saya ternyata di langit itu memang di sana ada gelombang gelombang magnet yang kalau direkam itu sebagai sampai ada namanya orang yang takhusus spesialis dalam bidang ilmu menggali ilmu Al-Quran itu kalau di Mesir namanya Syekh Profesor Dr. Zahlul Najjar. Beliau punya buku 4 jilid terkait dengan I'jaz Quran. Kalau dulu sebelumnya tahun 1800 sekian ada namanya Tantawi Jauhari yang menggali juga tentang I'jaz Quran secara ilmu pengetahuan. Kalau menurut Profesor Dr. Agus Purwanto, ada 800 ayat Al-Quran yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Kalau dibandingkan dengan ayat ahkam, ayat-ayat sholat, puasa, jauh lebih banyak ayat-ayat yang terkait dengan alam raya, alam semesta dibanding dengan ayatul ahkam. Ini artinya apa? Bahwasanya kita itu diminta untuk
mengkaji ilmu pengetahuan modern, mengkaji ilmu pengetahuan sains, karena itu sangat penting. Bahkan dari sisi banyaknya ayat itu justru terkait dengan sains lebih banyak dibanding dengan ayatul ahkam, ayat-ayat terkait dengan hukum. Nah ini kan luar biasa. Sampai kemudian muncul juga Syekh Zalal Najar menulis tentang Ijaz al-Ahadits an-Nabawiyah. Jadi bukan hanya berbicara tentang mukjizat Al-Quran, tetapi juga mukjizat hadis. Yang kemudian ada lagi muncul buku-buku terkait dengan At-Tibbun Nabawi dan lain sebagainya, kan kedokteran ala Nabi lah setelahnya itu. Ini Al-Quran. Sehingga banyak juga para peneliti Barat yang awalnya itu ingin menghancurkan, mencari kelemahannya Islam, ujung-ujungnya masuk Islam. Di antaranya itu Muhammad Asad dari Jerman. Saya lupa nama sebelum masuk Islam itu. Ada lagi yang dia itu sangat memang belajar Islam, namun dia objektif. Yang Roger Garudi dari Prancis, seorang filosof, udah sepuh sekali, udah tua seorang. Bukunya sangat banyak. Tahun 1979 masuk Islam. Sebelumnya dia di Aljazair, sering di Aljazair, menyaksikan bagaimana orang Muslim itu hidup. Orang Islam hidup itu santai, tenang, dapat musibah ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dapat dapat manfaat, dapat nikmat, bersyukur, alhamdulillah, hidupnya tenang, santai. Itu kan heran kok bisa seperti itu Mas Islam. Diserang, dihancurkan sama Prancis, digantung, dibombardir, dibunuhin. Ya, tapi semangat jihadnya tetap menyala, semangat hidup tetap ada. Ya, kan aneh gitu perasaan. Ini unik gitu. Sehingga dari sini penelitian-penelitian seperti ini akhirnya beliau masuk Islam dan banyak menulis tentang tanabuat ataupun perkiraan bahwasanya suatu saat nanti umat Islam akan bangkit. Bahkan beliau menulis buku juga yang judulnya itu kalau bahasa Arabnya Syurutu Nahdlatul Muslimin, syarat-syarat supaya umat Islam itu bangkit. Dan beliau juga menulis buku juga yang menyampaikan mengenai berbagai kelemahan peradaban Barat dan bahwasanya peradaban Barat itu sudah diambang kehancuran. Kalau istilahnya itu sudah mau suruk, sudah mau huruf, sudah mau terbenam dan akan muncul peradaban Timur. Nah, peradaban Timur itu maksud beliau adalah Cina, kemudian wamahaulahu lah, Cina dan sekitarnya termasuk Indonesia, Malaysia dan sebagainya, termasuk dunia Islam. Karena peradaban Barat itu menurut Garudi bukan membawa manusia kepada kebahagiaan, namun justru sebaliknya membawa manusia kepada kehancuran. Semuanya, moralnya, apanya semuanya membawa kehancuran. Mereka membuat berbagai macam senjata canggih, tetapi bukan untuk kemaslahatan manusia, namun untuk kehancuran umat manusia. Ini peradaban Barat. Maka bagi Garudi, peradaban Barat itu harus segera selesai, karena jika tidak maka umat Islam akan, umat dunia, bukan hanya umat Islam, dunia akan semakin jatuh kepada kebinasaan, kepada kesesatan. Dan ini sangat berbahaya. Maka yang muncul di dunia internasional saat ini karena peradaban Barat yang pragmatis materialis itu adalah dekadensi moral di berbagai bidang. Ini menurut Roger Garudi yang dia itu sebelumnya ateis, bahkan sebelumnya ateis, pernah di Kristen, pernah ateis, ujung-ujungnya apa? Masuk Islam. Maka kalau kita lihat itu mereka yang meneliti Al-Quran itu atau mereka yang masuk Islam itu kebanyakan adalah para intelektual. Semakin pintar, semakin mudah masuk Islam. Tapi kebalikan, orang Islam yang masuk Kristen ini adalah orang-orang yang bodoh-bodoh lah. Kalau ada artis, ada siapa nikah karena istrinya Kristen, akhirnya masuk Kristen, itu berarti dia nggak pernah belajar Islam. Kalau dia belajar Islam secara benar, nggak akan mungkin dia murtad. Karena Islam itu sangat rasional. Apapun itu sangat rasional itu Islam. Antakuna khariqatan lil ada allati itada 'alaihan nas. Bahwa saya yang namanya mukjizat itu harus dia itu apa istilahnya itu? Keluar dari kebiasaan yang umum. Kalau manusia itu terbiasa melihat kapas masuk api itu ya terbakar. Nah, ini karena Nabi Ibrahim masuk api nggak kebakar, ini kan melampaui kebiasaan. Wastamaru 'alaiha marratan ukhra wa hadza satu yufitu anna ghairal khariq la yakunu mukjizah. Maka sesuatu yang sifatnya biasa nggak mukjizat. Kalau mamanya saya ngambil kayu bakar, saya taruh di api kebakar, ya itu biasa, itu bukan mukjizat itu. Saya naruh air, saya masukkan ke freezer kok
beku. Itu bukan mukjizat, itu biasa itu. Karena itu bukan khariqun lil adah, bukan melampaui kebiasaan. Kama idza qala ayatu sidqi tul usyamsi min haitsu tutla wa ghurubiha min haitsu tughru. Jadi contoh, ada orang ngaku nabi, ditanya, "Kamu bukti kamu nabi apa?" Buktinya lihat aja besok pagi matahari pasti terbit dari timur. Nah, kan setiap hari matahari terbit dari timur. Itu nabi bukan mukjizat nih. Yang kedua, antakuna ala yadi mudda'in buah warsalah. Harus dari orang yang mengaku mengklaim dirinya yaitu menerima risalah kenabian. Ai anna sahibaha yaqumu bid'awatin ila dinin fihi sa'adatun nasi fid dunya wal akhirah. Artinya bahwasanya mukjizat itu muncul dari seorang yang ngaku nabi yang ia itu membawa risalah kenabian, membawa kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat, bukan hanya di dunia. Kalau ada orang-orang yang ngaku-ngaku tapi hanya untuk dunia saja, enggak. Dan belakangan kan muncul ada Lia Eden, ada siapa nih? Banyak sekali nabi-nabi di Indonesia itu ngaku-ngaku nabi. Wa inda idzin la tadkhul fil mu'jizat al-umur atiyah. Maka kalau tadi kan kita sampaikan bahwasanya mukjizat itu khariqul lil adah, melampaui kebiasaan. Maka ada hal yang dia itu kadang melampaui kebiasaan tetapi bukan mukjizat karena dia itu bisa dilatih. Yang satu al-ihana wa ya mayyudharu alayati fasikin aw kafirin kama waqali muslim al-kadzab haitsu basaqa fi aini aqwarin itu beri'a fa'umiyat as-sahihah. Jadi dulu itu ada Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab ini ngaku nabi. Ngaku nabi, dia bilang saya itu punya mukjizat. Pas ngaku bilang punya mukjizat, ada orang buta diludahin nih sama Musailamah. Dikiranya mau sembuh malah tambah buta. Malah tambah pertamanya picek malis. Pertama picek malah buta. Ini namanya ihana. Jadi Allah menghinakan orang ini. Menghinakan. Yang kedua istidraj. Istidraj itu orang dibombong misalnya itu. Dibombong itu dia sugih, kaya, nggak mau zakat, nggak mau menyantuni anak yatim. Malah sama Allah dikasih kekayaan. Nanti setelah tinggi, jatuhkan langsung. Tahu-tahu ada musibah apa, tahu-tahu kebakar, atau apa namanya al-istidraj. Ma yudhahiru alayati fasikin au kafirin. Sesuatu yang muncul pada diri seorang fasik atau kafir, khadi'atan, untuk menipu dirinya. Au makron bih, ai istidrajan lahum wa ziyadatan fi ghaibihim, supaya dia itu makin sombong lah. Kalau udah sombong diingatin kayak korun. Nah, kayak korun istidraj. Dia itu kaya raya kan udah suruh zakat diingatkan, suruh beriman diingatkan sama Nabi Musa nggak mau, sama Allah udah kasih kekayaan sekalian. Setelah tinggi tenggelamin langsung. Nah, ini kan seperti ini. Yang kemudian yang ketiga ma'unah wa ya maidadu alayadil awam takhlisan lahu min siddah. Ada namanya ma'unah, itu bantuan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang tiba-tiba saja di jalan raya itu orang yang biasanya itu yang biasanya jalan itu pelan kok lari, ya seumpamakan. Pas lari sampai pinggir jalan tahu-tahu ada mobil kencengnya minta ampun. Nah, dia selamat. Nah, jadi Masya Allah. Coba saya nggak lari, ketabrak saya. Nah, ini namanya ma'unah, ya kan, pertolongan. Nah, ini sering terjadi lah ma'unah. Pertolongan Allah itu kadang datang kapan saja dan diberikan kepada siapa saja kadang. Nah, kalau belum waktunya meninggal ya nggak akan meninggal. Tiba-tiba aja dia menyingkir dari suatu tempat, baru sedikit tahu dari atas itu batu turun, jatuh atau gempa atau apa, dia selamat, kan? Nah, itu namanya ma'unah. Yang keempat al-karamah. Apa itu karamah? Itu ada di sholihin, taqiyin. Suatu keistimewaan yang muncul dari seorang hamba yang soleh yang bertakwa. Wahya amrun khariqun lil adah. Ini perkara yang luar biasa yang melampaui kebiasaan. Tudzahiru alatil wali ghairu makrunatin bid'ah nubuwah, yang diberikan oleh Allah kepada seorang wali, namun karena dia seorang wali itu tidak pernah mengaku sebagai seorang nabi. Nah, wali itu siapa? Wali itu semua orang muslim, semua orang mukmin yang dekat sama Allah itu namanya wali. Jadi kadang di benak kita kan wali itu orang khusus, orang apa gitu kan. Semua orang mukmin muslim selama dia dekat sama Allah itu berarti wali. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah olehmu bahwasanya yang namanya wali Allah itu tak pernah takut, tak pernah
bersedih. Nah, kalau sebagai seorang muslim itu nggak pernah takut. Takutnya apa? Ketakutan itu pasti terhadap sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang akan terjadi. Nah, takut, wah jangan-jangan nanti saya hidup miskin ya, wah jangan-jangan kalau saya gini, jangan-jangan aja di otak ini. Kalau seorang kita beriman, ngapain kita takut sesuatu yang belum terjadi? Serahkan aja sama Allah kan. Sesuatu yang Allah berikan kepada kita kan baik. Kalau nikmat, alhamdulillah. Kalau cobaan yang kurang baik, seumpama ada keluarga yang meninggal atau kecurian, ini alhamdulillah ya kan. Itu cobaan dari Allah lah. Ya kita serahkan aja lah, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Pasrah aja lah itu. Jadi nggak pernah ketakutan, nggak pernah rasa aduh nanti begini. Dan dia juga tidak pernah bersedih terhadap hal yang masa lalu. Nggak takut masa depan, la khaufun alaihim, nggak takut masa depan, walahum yahzanun. Tidak takut juga atau tidak menyesal juga terhadap sesuatu yang telah terjadi. Tidak pernah bersedih. Ya udah terjadi, ngapain sedih? Sesedih apapun juga nggak akan kembali itu. Mamanya dia keluarganya, kekasihnya, istrinya, apanya ada meninggal. Ya udah meninggal, udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sedih memang sedih, tapi nggak keterusan gitu. Makanya Islam itu menganjurkan yang namanya haddad. Orang yang meninggal itu, katakanlah istri yang kehilangan suami, itu ada namanya fatrah haddad. Masa-masa dia itu bergabung. Itu maksimal 40 hari, nggak boleh lebih. Setelah 40 hari, udah harus beraktivitas lagi. Nggak boleh kemudian itu sedih, merenung, terus sampai seumur hidup, nggak boleh. 40 hari selesai. Aktivitas. Kerja. Apalah gitu kan. Jadi kita serahkan semua sama Allah. Kita tidak boleh kemudian berhenti di tempat. Maka seorang wali itu ya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka itu siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi seorang wali itu adalah alladzina amanu, orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan orang yang bertakwa. Nah, mereka inilah humul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka orang yang beriman, orang yang bertakwa, mereka akan selalu mendapatkan kesenangan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Waqad athbatal karamah. Ini jumhurul muslimin minas salaf wal khalaf. Jadi yang namanya karomah itu sangat mungkin terjadi. Para ulama dari kalangan salaf maupun khalaf menyatakan bahwasanya karomah ini sangat mungkin terjadi. Wa Abul Husain Al-Basri minal Mu'tazilah. Termasuk dari kalangan Mu'tazilah, memang ada Mu'tazilah yang kurang percaya sama wali, banyak juga bukan sebenarnya. Tapi ada beberapa ulama Mu'tazilah juga, di antaranya adalah Abu Husain Al-Basri, dia percaya juga adanya karomah. Waqad angkara Imam Ahmad bin Hanbal ala man angkaraha wa dhallalahu. Bahkan Ahmad bin Hanbal itu mengatakan orang yang tidak percaya dengan karomah itu sesat. Karena karomah ini memang ada itu. Bal ja'ala ba'duhum ingkaruha fiskon wa ibda'an. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang ingkar terhadap karomah itu dia fasik, ahli bid'ah. Wa hujjatuhum ayatul Quran al-Karim fi sya'ni ahlil kahfi wa Maryam as-Siddiqah. Jadi bukti bahwa ada karomah di antaranya adalah Ashabul Kahfi yang bisa tidur di gua 300 tahun lebih. Siapa sekarang bisa tidur 300 tahun? Tidur 2-3 hari sudah keliyang-keliyang, udah meninggal. 300 tahun umur kita paling berapa kan? Sebanyak-banyak umur kita 70, 80, 90 tahun, ini sampai 300 tahun. Nah, ini kan karomah ini namanya. Atau Ibunda Maryam. Musim panas dapat cuma kerjanya ibadah aja, tapi tak ada makanan. Ada buah-buahan. Musim panas buah-buahannya muncul, musim dingin yang muncul buah-buahan musim panas. Padahal jadi ibadah aja. Siapa yang ngasih makanan? Ana lagi hada. Ini dari mana ini makanan ini? Kalau wa min indillah. Dia mengatakan ini dari Allah. Qalat yamin wa min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karomah itu memang ada. Dan itu diberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Saya singkat sedikit. Wa annal mu'jizah la takunu mutaqaddim ala da'wan nubuwah bal muqaranatan laha aw mutakhiran anha bi zamanin yasirin yu'tadu bislu. Yang namanya mukjizat itu munculnya berbarengan dengan orang yang ketika dia mengaku sebagai nabi atau setelah dia ngaku menjadi nabi, kayak Nabi Musa kan setelah menjadi nabi maka kemudian dia dikasih mukjizat. Nah, di zamanin yasir, Nabi Musa kan waktu
pertama kali diangkat menjadi nabi di Tur Sina kan juga langsung cuma di beberapa waktu kan setelahnya itu saya angkat kamu jadi nabi. Buktinya coba kamu lempar tongkatmu jadi ular ya kan. Coba kamu masukkan tanganmu ke dalam baju, masukkan baju juga sekarang keluarin ternyata bersinar kayak matahari. Nabi Musa aja kaget kok bisa gini, takut juga Nabi Musa kan. Nah, itu bukti Allah akan ngasih bukti kamu itu nabi lu. Nah, itu. Ini jadi datangnya itu setelah dia ngaku nabi atau waktu dia diangkat menjadi nabi, kemudian Allah memberikan mukjizat supaya dia sendiri seperti Nabi Musanya sendiri itu percaya, makin percaya. Oh iya, berarti saya itu benar nabi. Kenapa? Allah memerintahkan saya melempar tongkat jadi ular. Allah memerintahkan saya masukkan ke tangan saya ke dalam baju, suruh keluarin, ternyata bersaya kayak matahari, kan seperti itu. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan dalam sesi dialog. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi jamaah sekalian, apabila ada pertanyaan bisa di chat ataupun disampaikan secara langsung. Untuk memulai, saya bacaan dari chat dulu ya, satu persatu. Dari Dr. Erasia. Assalamualaikum, salam kenal semua keluarga besar Muhammadiyah dimanapun berada. Erasia Uwin Imam Bonjol Padang, boleh kami minta nomor saudara PCM Jepang? Nak tanya tentang pengalaman berislam di Jepang sebagai penduduk minoritas Muslim. Terima kasih. Ini pertanyaan untuk PCM ya. Atau saya lanjut lagi. Pertanyaan kedua dulu. Terkait karomah, apakah hanya cerita semata atau benar adanya bahwa dulu konon baca bismillah bisa terbang atau bisa menghilang? Jika benar adanya, apakah kekuatan tersebut murni dari Allah ataukah bantuan dari jin? Terima kasih. Yang namanya karomah itu tanpa belajar, tanpa amal-amalan, tanpa puasa mutih, setelahnya itu, tanpa makan beling, tanpa makan macam-macam kosong rawot dan sebagainya. Jadi ya waktunya datang, setelah itu nggak bisa diulang lagi gitu. Tapi kalau dia itu belajar, mempelajari, ya itu bukan karomah. Ini bantuan jin ini. Saya punya buku-buku itu. Jadi saya ada punya buku Syamsul Ma'arif Kubro, saya punya. Mujarobat, saya punya. Al-Jafar, saya punya. Itu kalau dibaca itu, kalau kamu baca ini, tulis di sini, maka kamu kebal. Kalau kamu baca ini, amalkan sekian kali, nanti kamu bisa berjalan di atas air. Kamu bisa ini bisa terbang. Itu sihir semua itu. Maka Ibnu Khaldun di dalam buku Muqaddimahnya itu mengatakan ini namanya ilmu bagian daripada ilmu sihir. Haram dipelajari. Nggak usahlah kita orang Muhammadiyah nggak usah belajar amal-amalan yang bisa terbang, yang bisa kebal dan lain sebagainya itu nggak usah. Karena itu bantuan dari jin. Ngapain juga? Kalau orang kebal yang Allah perintahkan itu untuk jihad biar syahid, kan jihad itu kan ada dua. Kalau menang itu sebuah kehormatan, kalau meninggal syahid kehormatan juga gitu. Dua-duanya kehormatan ini. Nah, kalau kebal Nabi Muhammad waktu perang Uhud giginya sampai rompol, sahabat Hamzah sampai jantungnya perutnya dibelah, jantungnya dicopot, dimakan sama Hindun ya kan. Sampai Rasul itu kalau ketika Hindun bertaubat, Rasulullah mengatakan, udahlah saya memang taubat kamu itu sudah diterima sama Allah Subhanahu wa taala, tetapi saya nggak ingin melihatmu. Kenapa? Karena ketika melihat Hindun itu trauma, teringat pamannya Hamzah waktu dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimakan tuh nggak akan terlupakan seumur hidup. Seperti itu. Ya, makanya nggak usah lah.
ilmu kebal. Ada kalau di Jawa itu masih ada itu. Dokter-dokter tradisional tuh kalau sakit gigi, nanti dia di dindingnya itu ada alif, ba, ta, jim, dal apalah. Nanti dia mbak paku itu pakunya itu taruh di dindingnya itu, di huruf-hurufnya itu pukulin, tok gitu kan. Sakit nggak giginya? Oh sakit. Jadi yang diobatin itu orangnya, tapi yang dipukulin dinding yang ada tulisan Arab. Nah, itu raja-raja lah. Ada juga yang apa namanya itu pakai buletan kertas, nanti ditulis juga raja-raja apa atau alif jim dal apa, nah nanti taruh di peci untuk mahabbah, untuk biar apa namanya dicintai orang ya kan. Nanti untuk penglaris biar apa namanya dagangannya laku. Itu ada dua kemungkinan. Kalau enggak penipuan dari dukun-dukun, atau memang bantuan jin. Kalau memang benar bisa terbang misalnya, bantuan jin semua itu kalau di ruqyah itu langsung apa namanya ada efeknya biasanya seperti itu. Intinya tidak perlu mempelajari hal-hal sedemikian itu karena itu tidak diperkenankan. Kalau karomah itu tanpa belajar. Jadi yang namanya waktunya kepepet, tahu-tahu Allah ngasih, ya itu kan. Dia nggak bisa minta, ya Allah saya minta ini, nggak, itu kehendak Allah itu. Jadi kun fayakun aja. Demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ada pertanyaan selanjutnya dari Ivan Prianto. Apakah ilmu pernafasan juga bisa dikategorikan sihir? Ilmu pernafasan yang sekedar olah nafas itu nggak apa-apa lah. Di tapak suci juga diajarkan untuk pernafasan yang biasa ya, bukan untuk kekebalan atau apa itu silahkan aja, itu untuk kesehatan. Yang nggak boleh itu kan yang pakai doa ini asma, apa semacam-macam yang supaya kita itu kebal senjata tajam, supaya kita itu punya aji rawa rontet atau apa itu kan. Jadi kalau membaca didawamkan, dikontinyukan, qul finnas, qul falak, terus qul ya kafirun sama apa, kemudian puasa mutih 40 hari. Nah, nanti kalau kita terluka atau apa itu cukup tangan jempolnya itu masukkan ke lidah yang di dalam, yang ada kayak di sini itu ada kayak ini, airnya liurnya itu diambil, kemudian di tangannya itu diusap, lukanya langsung sembuh. Itu. Ya memang kayak ayat Quran, pakai Al-Fatihah, An-Nas, Qul falak, tapi niatnya itu salah ya salah semua. Jadi karena yang namanya dalam usul fikih dikatakan al-ibrah bil ma'ani la bil mabani. Yang namanya inti itu di niat, bukan di ungkapan kata-kata. Meskipun kita doanya pakai Al-Quran, hadis, macam-macam, kalau niatnya salah bubrah semua. Dan dalam kaidah usul juga dikatakan ma bunia alal batil batilun. Segala sesuatu kalau pondasinya sudah batil, sudah salah, maka semua ke atas itu salah semua. Maka kalau orang itu menjadi pejabat kok nyuap, dari awalnya itu sudah nyuapnya itu sudah salah, gajinya sampai akhir kiamat juga akan haram semua itu gitu. Karena dari awalnya sudah batil, sudah salah, mampunya al-batil batil. Jadi seperti itu. Ayat Al-Qur'an apa macam-macam kalau disalahgunakan ya salah juga. Apalagi tukang sihir itu ayat Al-Qur'an jadi taruh di jadian keset, jadian apa semacam-macam lah, dukun-dukun itu lah, wallahu a'lam. Baik. Untuk selanjutnya dari Mbak Hana lagi. Baca ayat Al-Qur'an agar suami sayang juga. Itu namanya doa. Kalau doa nggak apa-apa, berdoa. Itu kan doa pakai ayat Quran apa itu nggak apa-apa. Misal nih yang saya praktekkan ya kan, kita berdoa dengan wasilah, istilahnya itu. Wasilah itu ya sarana supaya apa namanya kita keinginan kita itu terkabulkan, boleh-boleh saja. Dengan Asmaul Husna boleh, dengan Quran boleh, dengan amal soleh boleh. Jadi kalau anak kita tidur malam, sebelum tidur itu doain, kita taruh di dadanya kan, bismillahirrahmanirrahim, bacain ayat Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ya kan. Kemudian Al-Kafirun 5 ayat surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim 5 ayat aja, ayat kursi sama 3 ayat terakhir Al-Baqarah sampai diusap-usap dadanya ya kan, sampai kita sebelum tidur. Mudah-mudahan menjadi anak soleh ya kan, atau terus sininya mudah-mudahan jadi anak soleh, usap-usap dadanya gitu kan. Ya boleh-boleh saja nggak apa-apa.
baca ayat Al-Quran supaya suami sayang untuk doa ya, sebagai doa ya nggak ada masalah itu, nggak ada masalah. Tapi kalau ingin sayang ya selain dengan baca-baca doa ya kita juga harus khidmah sama suami. Disayang suami itu gampang sebenarnya, sangat mudah. Asal Anda itu berbaik, apapun ini berdandan, berapa yang pokoknya membuat apa yang membuat suami itu senang, udah suami itu udah kleper-kleper itu setelah gitu. Istri mau diminta apa aja udah langsung dikabulkan sama suami itu. Makanya asal taat, asal baik, asal apa udah gitu aja. Membuat suami tersenyum itu secara otomatis itu suami itu udah apa yang diinginkan istri itu pasti akan dikabulkan semuanya itu. Jadi tapi kalau suami sering dimarahin, sering diomelin ya susah lah. Apalagi di rumah pakaiannya juga nggak keluar gitu kan. Kalau keluar dandannya minta ampun, giliran di rumah aja nggak pernah dandan umpamanya kan. Nggak mau masak juga nggak mau. Ya meskipun sebenarnya masak itu bukan kewajiban istri sebenarnya, tetapi itu bagian dari kasih sayang ya kan. Nah seperti itu. Ya silahkan saja lah. Wallahu a'lam. Selanjutnya dari Muhammad Julkar. Assalamualaikum Ustadz, selamat malam rekan-rekan PCM Jepang dan rekan-rekan semua. Ana mau tanya, bagaimana pendapat Ustadz jika ada seorang yang mana ilmu agamanya kurang, akan tetapi dia sudah dijadikan pemuka agama, sedangkan orang itu juga tidak menghargai pendapat pemuka agama lain, yang mana ilmu agamanya mungkin setara dan juga bahkan lebih tinggi. Syukran fastabilul khairat. Yang pertama itu yang perlu kita perhatikan adalah dakwah. Kalau untuk dakwah itu balighu anni walau ayah. Itu menjadi kewajiban seorang muslim meskipun dia baru mu'alaf. Sekedar dakwah ya. Dakwah itu apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu kewajiban siapapun meskipun baru masuk Islam, berapa orang awam, petani, pedagang, itu mutlak kewajiban bersama. Beramar ma'ruf nahi munkar atau berdakwah mengajak kebaikan. Yuk sholat yuk puasa yuk dan sebagainya lah. Jangan nyuri, jangan ini. Nah, itu kewajiban semua muslim. Itu yang pertama. Maka ini namanya dai. Dai itu semua muslim, semua orang Islam dai. Yang kedua ulama. Nah, ini beda lagi statusnya. Tidak semua dai itu ulama, pemuka agama. Jadi untuk menjadi seorang pemuka agama atau ulama itu butuh syarat yang tidak ringan. Belajar ilmu alat, nahu, sorof, bahasa Arab dan sebagainya. Yang kita yang sudah bertahun-tahun kadang belum jadi ulama juga gitu. Udah 20 tahun belajar agama, 30 tahun nggak jadi ulama juga kadang kan. Karena memang tidak gampang sebenarnya untuk menjadi seorang kiai, menjadi seorang ulama. Banyak persyaratan. Semakin kita itu mempelajari, belajar itu merasa kok masih begini yang kemampuan kita, masih harus belajar ini. Jadi ilmu itu kan kayak lautan. Maka firman Allah kan jikandai pun lautan jadi tinta, kemudian dedaunan menjadi kertas, Anda tuliskan ilmu Allah, ayat-ayat Allah. Saya kasih lagi lautan lagi seperti itu, dedaunan sebanyak itu, nggak akan habis ayat Allah. Maka orang yang berilmu itu cenderung lebih tawadhu. Tapi sekarang ini memang ada masalah. Masalah adalah ketika orang yang baru hijrah lah kalau biasa yang sering yang masyhur itu ya, baru tahu belajar agama sedikit, sudah merasa dia berilmu. Ini masalah. Sehingga dia mengeluarkan fatwa-fatwa kontroversi. Padahal, sering saya sampaikan, barang siapa, ini perkataan para ulama, pengertian saya, yang tidak mengetahui perbedaan pendapat di antara para ulama, sesungguhnya ia belum mencium bau fikih. Kalau baru tahu ini haram, ini halal, ini, wah ini itu aja. Kalau orang udah mengklaim, itu tanda-tanda dia kealiman dia itu masih minim. Maka pernah saya ngaji di Iskandaria sama Syekh Ala, beliau mengatakan man qalla ilmuhu kathura ingkaruhu. Orang yang ilmunya dikit cenderung sering mudah menganggap yang lain itu salah. Karena ilmunya dikit. Tapi kebalikan kalau man kathura ilmuhu itu qalla ingkaruhu wa takfiruh. Tapi kalau dia itu ilmunya banyak, cenderung dia tidak mudah untuk mengkafirkan atau menyesatkan orang lain. Kenapa? Karena dia tahu, oh menurut pendapat ini begini, oh menurut pendapat ini begini. Semua ulama itu, semua mazhab 4, yang kita tahu kan 4 ya. Padahal sejatinya nggak cuma 4. Zaman dulu itu, zaman salaf itu ada 80-an mazhab. Sekarang itu yang ada di dunia Islam, yang muktabar. Muktabar itu maksudnya diakui dan bisa diamalkan.
dan diajarkan di Al-Azhar itu ada 8 mazhab. Bukan cuma 4 ya kan. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ya kan. Nah, ini muktabar nih. Tambah lagi siapa? Ibadi. Ibadi ini akidahnya Khawarij, tapi fikirnya Ibadi, dia moderat lah. Ja'fari itu dari Syiah 12. Zaidi dari Syiah Zaidiyah. Zohiri dari mazhab Zohiriyah. Ada 8. Ada berapa? 8 ya. 8. Ini muktabar. Jadi kalau setiap ada masalah, ini begini. Tahu gitu. Tidak mudah mengklaim. Contoh tentang isbal. Isbal itu pendapat ulama luar biasa. Jangan kemudian yang nggak isbal itu nggak sah sholatnya dan sebagainya. Itu Imam Nawawi saja di situ sampai menyatakan kalau dia itu niatnya sombong, khuyala, berarti berdosa, nggak boleh. Kalau dia itu tidak sombong, karena dulu Abu Bakar juga pernah di bawah sampai sarungnya atau jubahnya di bawah mata kaki, berarti boleh. Tetapi makruh. Kenapa? Jika dikhawatirkan akan terkena najis, ini menjadi makruh. Ya kan ini kan enak gitu. Tidak kemudian isbal kalau enggak haram, ini sholatnya nggak sah dan sebagainya. Itu kan enggak. Contoh lain yang sering meme terkait dengan nikah orang hamil. Wah, ternyata dia sudah berzina seumur hidup karena menikahi orang hamil. Nah, ini nggak bisa seperti itu. Ini baru satu mazhab Hambali. Di mazhab Syafi'i itu sah, boleh. Dan itu tidak berzina, itu sah. Nah, ini contoh lain. Ada lagi maunya meme ternyata selama ini kita makan barang haram. Apa itu tinta cumi-cumi itu ternyata haram. Loh, ini tidak sesederhana itu. Tinta cumi-cumi itu khilaf antar ulama. Ada yang mengatakan semua yang di lautan itu halal. Termasuk cumi-cumi tintanya juga halal karena tinta cumi-cumi itu bukan kotoran. Ada yang mengatakan semua di lautan itu halal kecuali kotorannya. Jadi andai kata ada ikan, itu ikannya halal ya kan. Tapi kalau kotoran ikan haram. Nah, cumi-cumi yang hitam itu apa? Itu kotoran, berarti haram. Tapi kan ada ulama lain mengatakan enggak, tinta cumi-cumi itu bukan kotoran, tapi itu zat tertentu untuk mengusir musuh. Sehingga ketika dia mau dimakan sama ikan lain, dia keluarkan itu zatnya yang berbentuk hitam yang bau, yang macam-macam, dia bisa selamat. Nah, kan seperti itu. Nah, jadi kita tahu perbedaan-perbedaan pendapat itu supaya kita tuh tidak kaku di dalam berfikih. Contoh lain, azan 2 kali. Azan 2 kali kan pernah dilaksanakan di zaman Utsman, azan Jumat ya, azan Jumat 2 kali. Kalau di masjid sendiri ada yang 2 kali, ada yang sekali kan. Sholat taraweh, ya ada yang 11. Ada yang 23. Jumhur ulama itu 4 mazhab, Syafi'i, Hanafi, Hambali mengatakan silakan saja 23, silakan saja 49, silakan saja 36. Nah, itu kan seperti kan itu boleh-boleh saja. Yang membatasin 11 itu kan justru As-Sun'ani dari Syiah Zaidiyah. As-Sun'ani kemudian dinukil oleh Al-Albani ya kan. Kemudian karena Muhammadiyah awal itu memang sangat dekat dengan buku-bukunya Sun'ani termasuk 10 Salam. Kemudian juga dekat dengan bukunya siapa selain Sun'ani yang Syiah Zaidiyah itu yang Nailul Autor. Itu juga Syiah Zaidiyah juga. Maka dirojehkan oleh Muhammadiyah yang itu. Tapi itu persoalan bukan khilafiyah, itu persoalan khilafiyah. Jadi ketika kita tahu, menurut mazhab gini, menurut begini, itu kita nggak akan mudah untuk mengkafirkan. Tiba-tiba ada orang yang baru datang, baru belajar Islam beberapa waktu, langsung kamu sesat, kamu kafir, kamu ini kan sayang gitu. Terkait niat, itu niat dalam kok diucapkan usuli bid'ah. Niat itu sebelum sholat, apa yang namanya niat itu apa? An-niyatu mahalul qalb, niat itu di hati, itu muttafaq alaih. Adapun dilafalkan, nah itu para ulama mengatakan silahkan saja mau dilafalkan, mau bisa Jawa, bisa Indonesia, karena enggak dilafalkan terserah aja. Andai kata melafalkannya itu dosa, banyak sekali manusia di dunia yang berusaha. Saya mau makan nasi padang nih, makan. Ya itu udah ngucapin niat itu. Mau makan nasi padang, ini udah ngucapin ini. Kalau niat itu berdosa, itu udah dosa aja. Mau tidur, itu sudah niat itu. Mengucapkan niat mau tidur. Nah, kan seperti itu. Jabat tangan setelah sholat, bawa tasbih, semua dibid'ahkan. Maka perlu kita untuk mengetahui berbagai macam pendapat para ulama supaya kita itu open mind, supaya kita itu terbuka, tidak mudah menyesatkan, mengkafirkan, membid'ahkan orang lain. Karena ketika kita hanya tahu satu saja, kemudian menegasikan yang lain, maka kita akan merasa benar sendiri. Maka orang mestinya tahu diri. Ketika kita ilmunya masih sedikit, janganlah menjadi seorang mufti. Bahaya, akan sesat
sesatkan. Jadi seorang mufti itu tidak sederhana. Harus tahu dirilah kita itu. Kira-kira saya bisa bahasa Arab enggak? Ilmu agama saya seberapa? Sudah berapa kitab saya baca? Sudah berapa ustadz saya datangi untuk belajar? Ketika dia tahu diri, oh berarti saya belum layak lah saya jadi seorang mufti. Jangan menjadi mufti. Yang lain pun masyarakat juga harus tahu diri juga. Oh ini orang kafaahnya baru sekian. Ya kita ikuti dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkarnya, tetapi untuk fatwa jangan tanya ini. Dia belum. Nah, kan begitu. Jadi sama-sama saling ini karena itu bukan persoalan yang mudah untuk menjadi seorang mufti. Wallahu a'lam. Baik. Tim media menyampaikan dari jamaah, bolehkah untuk zaman ini kita meyakini seperti pemahaman ulama kalam tadi, bahwa Allah menciptakan sebab akibat, kenyataannya semua hal saat ini bisa dijelaskan secara sains. Semua hal, karena di sekitar kita juga sudah banyak yang tidak percaya mukjizat khususnya zaman ini. Semua bisa dijelaskan dengan sains. Mukjizat itu tidak bisa dijelaskan dengan sains. Mau apapun kalau di api kan mesti terbakar. Coba siapa aja yang meneliti lah. Ada nggak manusia bisa masuk dalam api kemudian nggak kebakar? Itu nggak bisa dijelaskan dengan sains. Bisa nggak mengulangi kayak Nabi Musa itu tongkat kalau dipukulkan di laut dan terbelah? Nggak bisa dijelaskan dengan sains. Makanya itu oleh ulama kalam disebut khariqun lil adah. Itu di luar kebiasaan, nggak mungkin terjadi. Ada nggak orang yang lempar tongkat tahu-tahu jadi ular? Kalau jadi ular itu kemungkinan, kalau sekarang itu sihir itu bukan mukjizat. Mukjizat itu nggak bisa dijelaskan dengan sains. Yang pertama, yang kedua terkait sebab akibat itu sebenarnya hanya sebuah ini aja, sebuah istilah lah. Jadi silahkan Anda ingin menggunakan istilah sebab akibat seperti yang disebutkan oleh para filosof bahwa api itu punya sebab untuk membakar, akibatnya ya terbakar karena ada sebab yaitu apinya itu, bahwa zat itu ketika didinginkan itu 0 derajat akan membebu. Itu kan sebabnya apa ya? Karena sebabnya itu didinginkan. Itu silahkan aja. Itu kan sebenarnya hanya peristilahan perdebatan para filsuf saja itu. Kalau di kalangan kita nggak ada apa bedanya antara tradisi adah dengan ghairu adah, antara kebiasaan dengan sebab akibat, nggak ada bedanya kan. Bagi kita kan seperti itu sebenarnya. Hanya itu perbedaan filosofis yang itu rumit lah kalau diterangkan itu sampai di dalam bukunya. Ini saya bawa bukunya ya. Ini ada Tahafud At-Tahafud. Ini buku Tahafud Al-Falah Sifah punya Ghazali. Ini punya Ghazali. Ini punya Ibnu Rus. Ini dua buku hanya membahas tentang sebab akibat aja. Tebalnya itu berapa halaman sendiri itu. Ada 30 halaman sendiri hanya khusus bahas tentang sebab akibat saja itu. Nah, kita nggak usah lah perikut perdebatan mereka itu. Biar itu menjadi perdebatannya Ghazali sama Ibnu Rus. Bagi kita memakai istilah sebab akibat silahkan, menggunakan istilah al-adah dan khariqunil adah silahkan, nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Dari Mbak Suwarti Himeji, Ustadz, di Jepang ada warung mie yang namanya udon dan soba. Biasanya ini Muslim friendly, tapi di season tertentu ada menu yang mengandung babi dan piring maupun sendok tidak dipisahkan saat mencucinya. Bagaimana hukum kalau kita jajan di warung mie tersebut? Jika ada warung lain yang sekiranya tidak ada babinya, itu lebih baik menghindarilah. Kita karena apa ya? Kalau sudah ini kan kita nggak tahu gitu. Jadi sekiranya kita sudah yakin, oh di situ ada mie mengandung babi, ya itu berarti sudah lebih baik cari yang lain, lebih baik cari alternatif lain, gitu aja. Karena kalau meskipun ya ketika menyuci kan sebenarnya kan ya jadi tercampur aduk itu, campur baur itu. Intinya itu aja. Cari yang lain aja lah. Selama masih ada. Kecuali udah kepepet nggak ada, di mana-mana nggak ada, baru boleh ke situ. Tapi selama masih ada, cari yang lain. Apa bisa masak sendiri. Wallahu a'lam. Lanjut dari Kirana. Ustadz izin bertanya terkait amalan ibu hamil. Apakah boleh jika ingin anak laki-laki maka rajin-rajin baca surat Yusuf? Kalau pengen anak perempuan rajin-rajin baca surat Maryam. Apakah boleh Ustadz? Sekalian tanya terkait mendengarkan musik-musik klasik bagi bayi dalam kandungan. Bagaimana ya Pak Ustadz? Makasih. Itu bagian dari doa. Silahkan mau membaca surat Yusuf, mau membaca surat Ali Imran, mau surat apa, mau doa itu silahkan aja. Itu wasilah kita berdoa dengan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dengan Fatihah apa aja boleh. Itu terserah. Meskipun itu ya itu kan karena bagian dari doa itu jadi boleh.
Adapun dengar musik, janganlah dengar musik. Bayi, jangan biasakan dengerin musik. Entah bayi, entah kita udah sekarang pun, jangan biasakan dengerin musik. Itu dengarkan aja Al-Quran. Al-Quran, murotal, itu lebih indah. Tidak ada di dunia ini musik yang paling indah selain Al-Quran. Kalau dari lahir, dari kandungan itu sudah terbiasa dengan Al-Quran, ya mudah-mudahan itu menjadi anak soleh pas lahir. Kalau orang Barat penelitian, katanya kalau di musik itu bayinya tenang, apa itu kan di Barat. Terus orang Barat suka musik. Kita punya lebih agung, punya sesuatu musik yang lebih mulia, yang kita dengar aja udah berpahala. Itu apa ya? Al-Quran. Sehingga ketika lahir itu ya mudah-mudahan dengan dipenuhi Al-Quran juga lahirnya mudah jadi anak soleh ketika karena sudah terbiasa mendengar Al-Quran sejak di kandungan. Mudah-mudahan ketika bayi ketika besar suruh ngapal Quran itu mudah. Tapi kalau terbiasa musik lahir 5 tahun, 4-6 tahun nyanyinya cecak, rowo, ya kan masalah. Jadi sukanya Michael Jackson, sukanya siapa? Pop barat apa semacam-macam, itu jangan sampai lah. Maka sekali lagi jangan biasakan mendengarkan musik. Saya di rumah saya juga sangat-sangat hampir-hampir nggak pernah saya dengar Quran aja lah. Meskipun musik itu boleh apa enggak ya tergantung musiknya kan. Kalau boleh apa enggak itu hal lain. Tapi kalau lebih baik ya, selama kita punya Quran murotal, dengerin murotal lebih indah. Dan macam-macam sekarang itu murotal. Mau saya ini modelnya kayak ini banyak sekali. Yang indahnya begini, yang menurut kita kira ada Syekh Jibril, banyak sekali lah, terserah kita lah. Nah, jadi sekali lagi jangan biasakan mendengarkan apalagi bayi ya, dengarkan musik. Tapi dengarkanlah murotal. Nanti ketika udah kecil, udah lahir, sama juga dengarkan murotal. Pengalaman kita juga anak itu kalau disering dengar murotal tuh, dia itu cepat sekali ngapal Quran. Cepat banget. Anak itu meskipun dia nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi karena dengar, itu cepat banget hafal. Bisa dipraktekkan lah. Asal sering dengar murotal, nanti suruh ngapal, itu cepat sekali. Itu karena memori anak itu pendengaran. Nanti tapi kalau sudah besar, sudah 20 tahun ke atas, itu sudah apa yang dilihat ya kan. Tapi kalau masih kecil, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun, 15 tahun itu pendengaran sangat kuat. Maka masukkan lewat telinga ini hal-hal yang baik. Jangan musik, masukkan hal-hal yang baik. Nah, ketika Anda terbiasa dengan Quran, mudah-mudahan dia menjadi anak yang soleh, yang mencintai Al-Quran. Maka waktu tidur pun, saya biasanya kalau tidur itu, saya setel murotal sampai subuh. Nggak pernah berhenti juga itu. Meskipun hanya kecil ya kan mau tidur tapi dengerin murotal biar kita tuh biasa itu loh denger Quran kan di rumah itu biasa lah kita setiap hari nyetim murotal Quran biar jangan musik lebih baik Al-Quran lebih enak wallahu a'lam. Baik, lanjut dari saudari Aisyah. Pak Ustadz, kalau mengajarkan doa kepada anak-anak TPA dengan tepuk-tepuk tangan dan dinyanyikan dengan lagu bagaimana ya Pak Ustadz? Misal Boleh. tepuk anak soleh, tepuk diam, dan lain-lain. Nggak apa-apa. Untuk apa itu kan untuk pendidikan akhlak. Nggak ada masalah itu. Nggak apa-apa. Memang anak-anak itu suka nyanyi. Ya kasih nyanyi-nyanyi anak-anak soleh. Banyak sih nyanyi yang bagus-bagus ya. Yang memang untuk pendidikan. Nggak ada masalah. Asal apa namanya selain itu juga jangan lupa Qur'annya lah. Itu boleh-boleh aja nggak ada masalah. Pada prinsipnya nyanyi itu kalau untuk pendidikan itu boleh. Haram itu kalau kalau umpamanya hal-hal yang isinya itu nggak baik. Kadang sedih. Anak kecil baru 5 tahun, baru 6 tahun yang dinyanyiin dangdut, yang dinyanyiin cinta-cinta apa, aduh, stres itu dengar kayak gitu tuh. Saya masih kecil udah dididik kayak gitu tuh gimana besarnya jadi apa? Anehnya lagi ketika anak itu nanti ikut apa idol-idol itu yang di Indosiar apa itu kan jadi penyanyi itu orang tuanya bangga banget anak saya bisa masuk Indosiar nyanyi. Aduh, kok bangga itu kalau anaknya hafid Quran kan gitu. Anaknya itu hafid apa banyak hadis baru bangga bisa nyanyi kok bangga kita juga bisa nyanyi di rumah kan seperti itu. Tapi untuk pendidikan silahkan tepuk anak soleh apa macam-macam silahkan nggak ada masalah karena itu untuk tujuan pendidikan untuk etika wallahu a'lam. Baik, untuk selanjutnya untuk jamaah apakah ada pertanyaan lagi bisa lewat chat ataupun langsung diajukan.
jika nanti ya, tidak ada pertanyaan lagi, mungkin nanti bisa dilanjut dengan penutup dengan doa dari Ustadz. Oh, ada lagi. Ustadz, apakah benar roh orang Muslim itu saling berteguran? Dari Dr. Erasyah. Ya. Ar-ruhu junnudun mujannadah. Ya. Itu apa ya? Jadi itu bukan berarti kalau ketika sudah meninggal saling sapa, itu bukan. Jadi roh seorang Muslim atau jiwa seorang Muslim itu satu sama lain itu saling terikat. Seumpama gini, saya seorang santri lah, namanya kan, ada apa namanya, ada syekh saya di Caleg namanya. Karena kita sering berkomunikasi itu kadang muncul rasa rindu, muncul masa apa, connect gitu. Jadi ada jiwa itu, dan ketika kita bertemu dengan sesama atau para syekh kalau kan lihat tuh, sesama mereka itu perasaan itu saling luar, ada ikatan emosional. Ada ikatan emosional, ada macam-macam. Itu namanya ar-ruhu junudun mujannadah. Jadi ada kerinduan, ada apa, bukan berarti ketika sudah meninggal itu mereka saling sapa, saling apa itu enggak. Karena ketika manusia sudah meninggal, itu masuk namanya alam barzah. Alam barzah itu apa? Barzahun la yabghiyan, kalau istilah Ustaz Ar-Rahman. Barzah itu dinding pemisah. Dinding pemisah yang tidak bisa ditembus. Jadi seorang yang sudah meninggal itu kayak ada semacam kaca kanan, kaca kiri. Dia ke kanan melihat orang yang masih hidup di dunia, melihat keluarganya yang mendoakan dia, Masya Allah, terima kasih, ya kan sudah mendoakan saya. Tapi ketika keluarganya berbuat maksiat, apa macam-macam, aduh anak saya kok mabuk, aduh sedih. Tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ingin ngingatin nggak bisa. Dia ingin minta tolong doakan saya, karena ketika didoakan itu nyampe, ada angin datang seliwir-seliwir. Tolong doakan saya. Tapi kan orang yang udah meninggal, yang udah masih hidup nggak dengar itu. Ketika dia nengok ke kiri, dinampakkan masa depan dia. Kalau dia orang kafir, dinampakkan api nerakanya, siksaannya, apa yang macam-macam, pisaunya, guntingnya, pokoknya tempat penyiksaannya itu sudah dilihatin semua. Sehingga dia itu sudah tersiksa dulu. Kiamatnya itu udah berdoa, jangan kiamat dulu, takut saya dan neraka, jangan kiamat dulu. Sebaliknya kalau orang mukmin dinampakkan surganya, wah luar biasa indahnya, macam-macam, dia ingin cepat sekali ke surga. Tetapi hanya barzah, dia barzah. Ada apa namanya, ada dinding pemisah, dia nggak akan bisa ke kiri atau ke kanan. Ke kiri, ke kanan dalam artian melihat keindahan surga, atau ke kiri melihat apa namanya orang di dunia, itu dia udah tertutup karena barzakhun, sampai kemudian nanti akan ditiup sangkakala kiamat, semua orang meninggal dunia, semuanya, bukan hanya manusia, semua makhluk akan meninggal dunia, termasuk malaikat, bahkan malaikat Israel yang kerjaannya mencabut nyawa juga akan meninggal. Israfil yang dia itu meniup sangkakala juga akan meninggal. Semua meninggal, setelah itu akan pindah alam lagi. Nanti Israfil dibangunin dulu, Israfil hidup, nah, Israfil hidup. Setelah itu tiup sangkakala yang kedua, terus semua makhluk hidup lagi, manusia hidup lagi, jin hidup lagi, malaikat hidup lagi kan. Nah, itu akan digiring manusia itu ke padang mahsyar. Ini alam lagi, sudah padang akhirat ya kan. Nah, di padang mahsyar digiring, kemudian mereka akan sibuk dari dirinya masing-masing untuk menanti pengadilan Tuhan. Setelah nanti diadilin satu diadilin, setelah selesai pengadilan suruh jalan ke baik ke surga atau ke neraka. Nanti kalau yang ke surga itu di bawahnya itu ada jurang, lewat jembatan. Nanti kalau yang masuk neraka jatuh di baru ngelangkah jatuh ke neraka, baru ngelangkah jatuh ke neraka. Ada yang sampai tengah jatuh ke neraka, udah hampir sampai surga jatuh ke neraka, macam-macam. Jadi itu roh ya, roh seorang muslim. Jadi itu ketika kita sama muslim itu ada namanya ikatan spiritual. Nah, seperti itu. Sama muslim itu ada ikatan spiritual. Tetapi ketika sudah meninggal, ya udah nafsi sudah, itu sudah kehendak Allah. Itu dengan Allah, hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam. Lanjut. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, mohon dijabarkan step-step belajar bahasa Arab dari nol sampai bisa ngobrol dengan lancar. Kalau hanya sekedar bisa ngobrol, ya sering bicara. Jadi belajar mufradat, kosakata sedapat-dabatnya, tapi sering ngomong. Orang Arab itu 5 tahun sudah bisa bahasa Arab.
Padahal dia nggak bisa baca tulis. Karena sering ngomong orang Jawa itu 3 tahun, 4 tahun itu sudah bisa bahasa Jawa itu. Padahal nggak bisa baca tulis. Intinya baca tulis itu tidak menjadi syarat orang bisa bahasa. Syarat mutlak orang bisa bahasa itu sering ngomong. Saya banyak punya teman kadang di sini itu ada orang ya pekerja migran ya. Itu nggak bisa nulis Arab, tapi ngomong Arabnya lancar tuh, karena dia terjun di sini langsung ngomong dengan orang Mesir, ya akhirnya bisa sendiri. Itu bahasa apapun, syarat mutlaknya harus sering ngomong. Kosakata yang Anda dapatkan seberapapun itu langsung Anda praktekkan. Itu aja. Wallahu a'lam. Dari saudara Fahrudin Ayahkan. Assalamualaikum, mohon penjelasan soal ini. Ada yang mengatakan bahwa waktu berdoa yang makbul adalah pada saat sujud. Apakah sujud yang dimaksud adalah gerakan sholat menampakkan waktu di lantai, atau sholat itu sendiri secara keseluruhan seperti kata ruku dalam ayat rukulah bersama orang-orang yang ruku, yang dimaksud adalah sholat? Bukankah doa dalam sujud itu sifatnya mukhayyad? Kalau ditambahkan doa bebas, apalagi dalam sholat berjamaah, maka menjadi tidak sampai panjangnya. Ada makmum yang tidak tenang karena doanya pendek, sementara imamnya doanya panjang banget. Syukron. Jadi memang ada hadis yang mengatakan inna aqrabal abdi indallahi wa sajid. Sedekat-dekatnya hamba itu kepada Allah itu ketika dia sedang bersujud. Maka faksiru minat doa, ya kan, maka perbanyaklah kamu itu berdoa. Di sini menurut para ulama, terutama yang dikuatkan oleh Muhammadiyah, adalah doa-doa yang maksur, doa-doa yang memang dibaca waktu sujud itu sendiri. Subhanallah, subhanallah berbanyak, subhanallahnya macam-macam lah. Bukan berdoa sendiri dengan bahasa sendiri. Andai pun berdoa sendiri dengan bahasa sendiri itu di hati, di batin. Meskipun ada sebagian ulama membolehkan dalam bahasa Jawa kayak dalam bahasa apa kayak, itu ada yang membolehkan, seperti doa Syekh Ali Jum'ah dalam fatwanya itu membolehkan kita berdoa dengan sesuai dengan bahasa kita, tetapi doanya dalam hati. Kalau dalam hati semua sepakat boleh dan tidak membatalkan sholat. Semua sepakat boleh dan tidak membatalkan sholat. Tetapi ketika diucapkan dengan bahasa selain doa-doa yang maksur yang untuk sholat, menurut mazhab Syafi'i, sholatnya batal. Bahkan Muhammadiyah menguatkan ini, termasuk Muhammadiyah juga mengatakan kalau ingin diucapkan ya doa-doa yang sudah yang untuk sujud ya subhanallah, subhanallah berbanyak itu aja. Bukan doa membuat sendiri. Kalau membuat sendiri silahkan berdoa ketika sujud di dalam hati saja. Kita berdoanya dalam hati dan itu sah tidak membatalkan sholat. Ada diucapkan itu tidak boleh dengan bahasa selain bahasa Arab dan selain doa-doa yang sudah maksud. Wallahu a'lam. Baik, dari Mbak Lucy Yuliani. Assalamualaikum, Ustadz, izin bertanya, ketika manusia dihidupkan lagi, bentuk tubuhnya seperti apa, Ustadz? Waalaikumsalam. Dalam sebuah riwayat dikatakan kita akan dikembalikan kepada tubuh semula. Tubuh semula itu maksudnya tubuh ketika manusia pertama kali diciptakan. Manusia pertama kali diciptakan itu Nabi Adam, tubuhnya tinggi besar, konon sampai setinggi pohon kelapa. Ya, umurnya 2000 tahun. Loh. Jadi zaman dulu tuh besar. Umurnya panjang, tubuhnya tinggi, besar, kayak pohon kelapa lah istilahnya itu. Kenapa kok demikian? Biar yang mendapatkan nikmat itu semakin dapat merasakan nikmatnya, dan yang mendapatkan azab semakin merasakan azabnya. Wallahu a'lam. Untuk jamaah, mungkin ada satu lagi dari Aku Matsu. Pak Ustadz, bagaimana pola pendidikan anak yang tepat untuk mendidik anak agar menjadi penghafal Al-Quran sejak kecil? Kadang khawatir kalau anak tertekan dengan mendorong anak kita menghafal Al-Quran, sementara orang tuanya hafalannya masih belum seberapa, Ustadz. Sering, jadi untuk hafid Quran itu tidak harus orang tuanya hafid juga, tidak menjadi syarat. Jadi satu, anak sering didengerin murotal.
Sering murotal sehingga dia ketika suruh hafal itu mudah. Yang kedua, jangan bosan-bosan setelah habis maghrib lah katakanlah untuk menerima setoran anak. Jadi anak itu suruh nyetor setiap habis maghrib, suruh nyetor. Sudah hafal berapa? Fatihah, kemudian surat apa? Ini orang tuanya nyimain, baca dengan baca Quran, simak. Terus itu continue setiap ba'da maghrib setiap hari. Jadi jangan bosan-bosan jadi orang tua. Karena nanti ketika anak itu membaca Al-Quran dan itu hasil dari yang diajarkan orang tua, itu kapanpun dia membaca Al-Quran itu, maka pahala akan mengalir untuk dia, untuk anak, dan untuk orang tua. Jadi katakanlah ketika anak itu membaca Fatihah sholat, sementara Al-Fatihah itu yang ngajarin orang tua, maka setiap dia sholat itu pahala ngalir untuk dia dan untuk orang tuanya. Nah, itu makanya orang tua yang penting dia bisa baca Quran, umpama ya udah setiap maghrib dia continue untuk ngasihin anak, untuk jangan dipaksa, itu bisa kok dengan main dan apa itu bisa. Karena ketika anak main kemudian kita bacain Quran murotal itu tersave dengan sendirinya, itu tersave. Saya juga heran ya, masya Allah itu. Kadang makanya kalau ada orang kok 7 tahun 8 tahun hafid itu masuk akal itu. Itulah walau qad yassarnal Qur'ana lidzikri, ya kan Allah sendiri berfirman, Allah Quran itu memang dimudahkan untuk dihafal. Tidak ada yang lebih mudah dihafal selain Quran. Orang yang hafid Quran itu buahnya minta ampun, tapi suruh ngapal cerpen susahnya minta ampun, suruh ngapal puisi yang mungkin cuma 1-2 halaman sulitnya minta ampun. Tapi Al-Qur'an yang 30 juz itu bisa dihafal. Ini itu. Jadi sering dengerin murotal, kemudian tiap habis maghrib itu simaan lah sama anak, sama disuruh store apa berapa Fatihah. Oke, nanti kalau mamanya gini, biar juz amma dulu. Ya udah juz amma itu yang diputar-putar terus, murotal tuh, diputar-putar terus. Kemudian jangan biasakan anak itu main HP. Kalau sudah main HP udah susah sekali itu. Jangan biasakan anak itu nonton. Kalau mau nonton itu disyaratkan kasih suruh murojaah Al-Quran dulu atau dengerin Al-Quran dulu, syaratkan. Boleh nonton kartun apa tapi harus dengar Quran dulu. Mamanya sekarang dia lagi ngafal surat katakanlah An-Naba, ya udah kamu sekarang dengerin An-Naba dulu sampai selesai. Setelah dengerin sambil niruin, selesai, ya silakan nonton. Boleh. Kan itu disyaratkan. Dan setiap hari sebelum main katakanlah pagi-pagi itu apa sebelum main syarat dengerin surat An-Naba dulu sambil ngikutin. Dengerin itu anak itu akan rekam. Itu hebat dia anak kecil. Itu akan rekam. Tontonnya tidak hafal aja An-Naba. Nah, nanti besok lagi apa. Jadi dibuat santai, jangan dipaksa di ini. Yang selanjutnya kalau kita ada dekat dengan rumah tahfidz ya silakan masukkan ke rumah tahfidz. Kalau rumah tahfidz jauh ya atau ada guru ngaji di masjid silakan. Kalau enggak ya orang tua sendiri yang berperan. Setiap habis maghrib silakan simaan sama orang tua ya kan. Anak-anak sebelum main suruh dengerin satu surat sampai dihafal. Sudah hafal baru pindah lagi ke surat lain. Sudah hafal pindah lagi ke surat lain gitu. Jadi suruh dengerin terus. Itu aja. Itu pengalaman ya, berdasarkan pengalaman. Wallahu a'lam. Baik, masih ada satu lagi Ustaz dari saudara dari Yogyakarta. Imam Asy-Syaukani memang di awal mazhab Syiah Zaidiyah yang dekat dengan Ahlu Sunnah, tapi di akhir kehidupan beliau dikenal ulama Ahlu Sunnah. Ada referensi demikian, Ustaz? Saya tidak mengetahui kalau dia pindah ke Ahlu Sunnah. Yang saya tahu di akhirnya itu dia disebut dengan seorang mujtahid yang tidak muqayyad istilahnya itu. Dia beristihad gitu. Tapi para ulama tetap berpendapat bahwa beliau itu bermadhab Syiah Zaidiyah. Ada 2 ulama Syiah Zaidiyah yang sering dijadikan rujukan Ahlussunnah. Yang pertama itu Imam Syaukani. Imam Syaukani itu yang menulis Nail Autor. Nail Autor itu kitab hadis yang sangat bagus itu. Yang kedua As-Sun'ani yang nulis Subul Salam. Itu 2 ulama Syiah Zaidiyah. Yang saya tahu tidak pernah berpindah ke Ahlussunnah. Tapi saya nggak tahu kalau ada referensi terkait itu. Dia tetap di Syiah Zaidiyah sampai akhir hayatnya. Cuma dia mustahid mustakil. Dia berijtihad sehingga pendapat-pendapatnya sangat bagus dan dia itu mengambil hadis bukan hanya dari Ahlul Bait, Bukhari, Muslim apa saja dia ambil gitu. Dan kalau saya lihat para ulama Syiah
Bahkan yang bukan hanya yang Zaidiyah ya. Zaidiyah itu kan sebenarnya secara fikih kan agak dekat ke Syafi'i ya. Meskipun secara teologi dia punya independen, tapi secara fikih malah agak dekat ke Syafi'i. Syiah Ja'fariyah pun itu yang kontemporer, dia tidak terikat dengan hadis ahlul bait saja. Dia sudah ngambil juga apa namanya hadis-hadis dari yang lain gitu. Jadi di zaman modern ini kontemporer itu memang sudah biasa antar mazhab itu sudah tercampur, itu sudah umum sekali. Bahkan kalau kita lihat Ibnu Taimiyah sendiri, Ibnu Taimiyah itu kan Hambali ya. Di dalam talak itu mengambil mazhab Syiah Ja'fariyah. Kalau Anda tahu bahwasanya semua ulama 4 mazhab itu mengatakan ketika seorang suami mengatakan pada istrinya anti tolik, Anda talak satu tempat dia mengatakan 3 kali, maka talak 3. Talak bain sudah talak 3. Tapi Syiah Ja'fariyah berpendapat itu selama dia masih satu tempat, ya itu satu. Mau dia mengatakan tolik berkali-kali, tetap aja talak 1. Dan itu pendapat ini diambil oleh Ibnu Taimiyah. Ya kan? Jadi Ibnu Taimiyah ngambil dari pendapatnya Syiah Ja'fariyah. Dan pendapat ini sekarang umum di kalangan Ahlus Sunnah pun sudah umum gitu. Nah, ini semisal. Jadi memang kalangan Ahlus Sunnah sendiri kadang juga ngambil dari Syiah, itu biasa. Banyak buku-buku modern Syiah Ja'fariyah juga yang kemudian dijadikan rujukan Ahlus Sunnah juga banyak. Selain kalian tadi kan Zaidiyah ya, Sunani, Syaukani kan Zaidiyah. Yang Syiah 12 ya misalnya tafsir Tobat-Tobai, itu kan Syiah Ja'fariyah. Kemudian yang buku Iqtisaduna punya Muqtada Sadr, bukan Bakir Sadr ya, Muqtada Sadr, termasuk Falsafatuna, itu buku Syiah yang luar biasa yang sering dijadikan rujukan oleh Ahlus Sunnah. Bahkan ahli syariat itu kan Syiah. Itu Amin Rais gandrung banget dengan pendapatnya ahli syariat itu Syiah. Jadi biasalah dalam pemikiran kayak gitu tuh nggak ada masalah sebenarnya. Wallahu a'lam. Ya, baik, tepat 1 jam kita bicara dan waktu sudah menunjukkan 9.40 waktu Jepang. Mungkin bisa ditutup ya Ustadz. Monggo untuk Ustadz Wahyudi bisa nutup dengan doa. Sebentar, sini masih adzan. Oh ya.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi dunia kita dan akhirat kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najina min nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustadz Wahyudi dan terima kasih juga untuk semua jamaah yang hadir. Sampai jumpa dengan pertemuan selanjutnya insya Allah 2 pekan ke depan. Mari kita tutup kali ini dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan sebagainya. Billahi taufiq khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Sama-sama. Matur nuwun Ustaz. Sehat selalu. Insyaallah. Insyaallah minggu depan hari Sabtu kita akan bahas terkait dengan Sabtu depan bukan ini yang Juanda itu terkait dengan Wahabi dan Ibnu Taimiyah, antara Taimiyah dan Wahabiyah. Silakan yang hendak hadir. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Mohon doanya nggih. Semoga sami-sami. Ustaz. Saya juga izin undur diri. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.